Kau adalah kesalahan yang aku sukai. Claudia dibuat malu oleh Christian dikala pria itu menggodanya. Dia sama sekali tak menyangka kalau pria itu telah berhasil membuatnya menjadi tak bisa berkutik. Sungguh, jika saja tahu akan seperti ini, maka pasti dia memilih untuk tidak membuat sop kepiting untuk Christian. Tentunya, Claudia tetap bersikukuh mengatakan pada Christian bahwa dia sedang bosan di kamar sambil memutuskan untuk masak di dapur. Bukan karena sengaja membuat sop kepiting untuk pria itu. Dan ya, akhirnya Christian tak lagi menggoda Claudia. Alasannya karena pria itu tahu bahwa Claudia sampai kapanpun tak akan pernah mengakui. Claudia duduk di sofa sambil menonton televisi. Di samping gadis itu ada Christian yang tengah berkutat pada iPad-nya. Sudah berapa hari ini memang Claudia dan Christian tidak pergi kemanapun. Mereka menyelesaikan pekerjaan mereka dari jarak jauh. Pasalnya, kondisi proyek belum layak untuk dikunjungi. Christian belum berani mengajak Claudia untuk kembali melihat proyek, karena posisinya proyek masih kacau dalam perbaikan akibat kecelakaan tempo hari. Dia harus memastikan proyek aman lebih dulu, baru nanti dia mengajak Claudia. "Christian, kapan kita kembali ke New York?" tanya Claudia pelan. "Belum tahu. Setelah ini aku masih harus bertemu dengan klienku. Kau juga masih belum selesaikan menentukan desain mana yang cocok untuk coworking space yang diinginkan Sound?" Jawab Christian dingin dengan raut wajah tanpa ekspresi. Claudia menganggukkan kepalanya. "Iya, aku belum mendapatkan ide. Sepertinya kita harus kembali melihat proyek secara langsung lagi. Kita lihat dari luar saja, tidak usah masuk ke dalam, Christian." Otak Claudia sedang mengalami kebuntuan. Gadis itu mengalami stuck. Dia sudah memutar otak mencari jalan keluar agar bisa mendapatkan hasil desain terbaik. Tapi sayangnya semakin dia memaksa otaknya bekerja, malah membuatnya semakin buntu. "Jangan sekarang, proyek masih dalam perbaikan. Aku tidak mau hal seperti kemarin kembali terjadi," balas Christian menegaskan. Christian tak mungkin sekarang ini mengizinkan Claudia untuk mendatangi proyek. Pria itu takut dan khawatir kalau terjadi hal buruk lagi. Dia tentu tak memikirkan dirinya. Yang dia pikirkan hanyalah Claudia. "Tapi, Claudia, jangan keras kepala. Kalau sampai ada yang roboh lagi dan kau terluka bagaimana?" Mata Christian menatap tajam Claudia. Claudia sedikit tertekuk mendengar ucapan Christian, namun tak menampik bahwa kata-kata pria itu membuat hatinya bergetar, merasakan sesuatu. Terpaksa dia berusaha menekan perasaannya, mengabaikan. "Aku mengantuk, aku ingin tidur. Aku akan tidur di ranjang. Nanti kalau aku tidur di sofa, malah kau menggendongku." Claudia bangkit berdiri dan berbaring di ranjang. Gadis itu memutuskan untuk langsung berbaring di ranjang agar Christian tak menggendongnya. Christian tersenyum samar dikala melihat Claudia kini berbaring di ranjang. Pria itu tak mengatakan apapun, hanya senyuman samar yang dia lukiskan sambil melihat Claudia tidur dalam posisi memiringkan tubuhnya. Hujan turun membasahi kota Seoul tepat di tengah malam. Bulan dan bintang sudah tak lagi menghiasi langit megah. Christian yang tengah melihat duduk di sofa memutuskan untuk menutup gorden. Angin yang kencang membuat gorden di kamar hotelnya terbuka. Malam itu, Christian belum tidur. Dia baru saja selesai memeriksa pekerjaannya. Sedangkan Claudia sejak tadi sudah tertidur lelap. Bahkan, dikala ada suara petir saja, gadis itu tetap tertidur pulas. Christian hendak kembali duduk di sofa, namun tatapan pria itu melihat tubuh Claudia tengah bergerak-gerak gelisah, seperti tengah mimpi buruk. Awalnya dia ingin mengabaikan, tapi hatinya mendorongnya untuk mendekat. Selanjutnya dia melangkah mendekat, duduk di tepi ranjang dan menatap Claudia yang tak henti bergerak-gerak gelisah. "Christian, menjauh dariku. Kita tidak boleh dekat," ucap Claudia mengigau dengan mata yang masih tertutup. Christian tersenyum mendengar ucapan Claudia yang mengigau. Dia tak mengira kalau gadis itu memikirkannya sampai ke dunia mimpi. Itu menandakan bahwa dirinya ada di pikiran gadis itu. Christian menundukkan kepalanya, memberikan lumatan di bibir Claudia. Manis dan lembutnya bibir gadis itu membuatnya tak ingin berhenti. Dia terus memberikan pagutan di bibir gadis itu. Sedangkan Claudia kini kembali terlelap, dan sama sekali tak menyadari kalau Christian tengah mencium bibirnya. "Simpan ucapanmu, karena aku sudah terlanjur melanggar batas kita," bisik Christian di depan bibir Claudia. Dia membelai-belai pipi gadis itu dan tersenyum. Keesokan hari, Claudia bangun sedikit terlambat. Tepatnya dikala jarum jam dinding menyentuh pukul 9 pagi.
Claudia baru saja membuka mata. Itu yang buatnya sempat terkejut karena bangun siang. Ya, cuaca di luar mendung. Rupanya membuat gadis itu sedikit bermalas-malasan. Kenapa aku baru bangun jam segini? Gerutu Claudia sambil mengikat rambutnya asal. Christian kan harus minum obat jam 7. Aku sudah minum obatku. Christian muncul sambil membawakan segelas susu coklat dan memberikan pada Claudia. Minumlah, aku minta pelayan membuatkan susu coklat untukmu. Claudia menerima susu coklat hangat pemberian Christian dan meminumnya perlahan. Terima kasih. Tapi kau benar kan sudah minum obat? Tanyanya memastikan. Dia tidak mau sampai dibohongi Christian, mengingat pria di hadapannya itu selalu sulit minum obat seperti anak kecil. Apa wajahku terlihat aku sedang berbohong? Christian membalikkan ucapan Claudia. Aku hanya memastikan saja. Kan kau ini seperti anak kecil yang susah sekali minum obat. Claudia meletakkan gelas yang berisikan setengah susu coklat ke atas meja. Tenanglah, aku tidak berbohong. Aku sudah minum obat, belas Christian meyakinkan. Bagus, aku senang mendengarnya. Claudia lega mendengar Christian sudah minum obat. Detik berikutnya dia mengambil ponselnya dan melihat ponselnya dalam keadaan tidak aktif. Kenapa ponselku tidak aktif? Baterainya habis. Seingatku, baterai ponselku masih penuh. Lanjutnya bergumam dengan penuh kebingungan. Mungkin kau lupa, balas Christian datar dan acuh demi tak dicurigai. Claudia menesa panjang, lalu dia menekan tombol berusaha menyalakan ponselnya. Ini ponselku menyala. Siapa yang matikan ponselku? Gumamnya lagi semakin bingung. Ternyata baterai ponselnya tidak habis. Kau terlalu pelupa, Claudia. Usia muda, tapi ingatanmu sudah seperti nenek-nenek. Ejek Christian. Claudia menenggus. Lupa itu tidak hanya orang tua. Christian tak lagi menjawab. Pria itu memutuskan berbalik menjauh dari Claudia. Saat ponsel Claudia sudah aktif, betapa terkejutnya dirinya memiliki begitu banyak panggilan tidak terjawab dari Gilbert. Astaga, Gilbert banyak sekali menelponku. Mendengar nama Gilbert membuat Christian langsung menyambar ponsel Claudia. Dadanya panas seketika, otaknya mendidih seolah ingin meledakkan amarah di dalam dirinya. Mandilah, kau ini belum mandi, tapi sudah melihat ponsel. Christian, kembalikan ponselku. Claudia berusaha menggapai ponselnya, tapi sayang tidak bisa karena tinggi tubuh pria itu berbeda cukup jauh dari tinggi tubuhnya. Christian semakin menjauhkan ponsel Claudia agar gadis itu tak bisa menggapai ponselnya. Namun rupanya Claudia tidak menyerah. Ketika gadis itu terus berusaha menggapai ponselnya, keseimbangannya tak terjaga, membuatnya hampir jatuh. Dengan sigap, Christian memeluk pinggang Claudia, membuat gadis itu berada di pelukannya. Claudia sedikit menjerit karena disangka akan jatuh. Tapi untungnya Christian begitu sigap memeluk erat dirinya. Suasana menjadi sangat hening. Christian dan Claudia saling menatap satu sama lain. Posisi mereka begitu intim dan dekat. Hanya satu kali gerakan saja, maka sudah pasti bibir mereka bersentuhan. Christian, Claudia gelagapan dan berusaha untuk melepaskan pelukan kakak iparnya itu. Namun alih-alih terlepas, malah Christian semakin memeluk erat pinggangnya. Kau adalah kesalahan yang harusnya tidak pernah aku lakukan. Christian membelai pipi Claudia dan menatap dalam manik mata amber gadis itu. Tapi aku mulai menyukai kesalahan itu. Dia mengecup bibir Claudia dan melangkah meninggalkan gadis itu yang membeku diam di tempatnya.